ini adalah programnya pemerintahan Netanyahu untuk menyerang Iran, dan Netanyahu tidak ada, ya kemungkinan tidak ada orang lain yang se-powerful Netanyahu untuk ini. Tetapi mungkin masih hidup ya. Kan video-video yang menunjukkan bahwa dia masih hidup, semakin ada hal yang ditutupi. Dan saya juga setuju, kalaupun dia tidak benar-benar mati, paling tidak dia sudah mati secara karakter, mati secara karir politik, mati secara nurani kemanusiaan. Jadi itu intinya. Adapun pesan-pesan yang kita lebih senang melihat pesannya gitu loh, dibandingkan dengan nasibnya nyerang Bandara Kuwait. Artinya apa? Di sini memang ada usaha untuk memframing Iran agar perperangan ini mengerucut dari antara Amerika, Israel melawan Iran menjadi negara-negara teluk melawan Iran. Dan ini sudah juga disampaikan oleh Hamad bin Jasim, mantan Menteri Luar Negerinya. Iran, AS, dan Israel kian mengganas. Ratusan korban jiwa berjatuhan, mulai dari warga hingga pemimpin-pemimpin dan tokoh negara yang bertikai. Baru-baru ini, isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun kian santer. Namun untuk menepis kabar tersebut, tiba-tiba muncul ke publik sejumlah video Benyamin Netanyahu yang justru malah membuat publik kian curiga dan mengira kalau video-video itu adalah hasil artificial intelligence atau AI. Benarkah demikian? Benarkah Netanyahu telah tewas? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לרג'ני וראש הבסיג' וגוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים. I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah, serta wilayah pendudukan termasuk Naharia, Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem. Tak hanya itu, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Horam Shah, Fat, dan Hyber Sikat. Rudal-rudal ini memiliki hulu ledak seberat 2 ton. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kian santer. Dan rekan Netanyahu menulis akan mengenang sosok kepemimpinan Netanyahu yang kemudian disimpulkan warganet bahwa benar Netanyahu telah tewas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kian santer. Lama tak muncul secara resmi di depan awak media, terbaru pada 17 Maret 2026 Netanyahu kembali muncul. Netanyahu memberikan ucapan selamat Festival Cahaya, membantah isu kematiannya akibat serangan Iran. Sebelumnya pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi.
Namun lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Kecurigaan bahwa Benyamin Netanyahu tewas kian mengerucut. Rekan Netanyahu di akun X menyebut sosok Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan dikenang dalam sejarah. Warganet pun kini mempertanyakan maksud dari cuitan rekan Netanyahu yang menyebut sosok Netanyahu akan dikenang. Karena jika mengenang sosok seseorang, bisa diartikan orang tersebut sudah tiada. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu muncul mengkonfirmasi pembunuhan kepala keamanan Iran. Dalam pidato terbarunya, Netanyahu menyindir publik yang menuduh dirinya telah tewas. שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים. Setelah rumor kematian dirinya menjadi viral, Netanyahu muncul mengkonfirmasi pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani. Netanyahu mengklaim telah melenyapkan kepala Garda Revolusi yang merupakan kelompok gangster yang mengendalikan Iran. Netanyahu juga menekankan bahwa Tel Aviv berkoordinasi erat dengan Washington dalam serangannya, mengumumkan bahwa Israel akan membantu dalam serangan tidak langsung sambil menjanjikan lebih banyak kejutan dan manuver perang. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. Sebelumnya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan. Muncul ke publik setelah diisukan tewas, sejumlah video Benyamin Netanyahu malah membuat publik yang curiga bahwa video yang dibuat adalah hasil artificial intelligence atau AI. Publik menemukan berbagai kejanggalan, mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jari yang berjumlah 6. Hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026 ia kembali muncul di kedai kopi. Dalam video tersebut, Netanyahu tampak menghampiri warga. Yang menjadi sorotan terletak pada tangan Netanyahu yang sebelumnya memakai cincin. Namun, tiba-tiba cincin tersebut menghilang saat ia menggerakkan tangannya. Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Dalam video terdapat beberapa detail yang dianggap tak wajar, seperti pada cangkir kopi yang terlihat bergerak namun tidak menumpahkan cairan meski air meluap di tepi cangkir. Tak hanya itu, warganet membagikan hasil dari artificial intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda. Mulai dari Presiden Prancis, Kim Jong-un, hingga Presiden Ukraina. Setelah kemunculan video Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang dipertanyakan publik, muncul video sindiran di media sosial yang menampilkan pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, yang juga diduga hasil rekayasa AI. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. Beredar di media sosial video yang menampilkan pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, yang diduga hasil kecerdasan buatan atau AI. היית? Fine. Video tersebut dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap upaya klarifikasi Israel yang merilis video Netanyahu sedang menikmati kopi.
وكانت أخوة أخليق للمجتمع. Khamenei terlihat memegang segelas kopi dengan latar yang hampir identik dengan video Netanyahu di kedai kopi. Sebelumnya beredar kabar Benjamin Netanyahu tewas akibat serangan Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Ya, ramai membicarakan perang di media sosial. Juru bicara militer Iran menyindir Presiden Amerika. Militer Iran bahkan menantang Presiden Amerika untuk maju di medan perang, bukan hanya di cuitan media sosial. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field. The very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic. Pemirsa, perang Iran versus Amerika Israel terus memanas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menuai sorotan tajam. Dan kita akan membahasnya bersama pengamat militer, tahu pakar strategi, maksud kami, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, yaitu Agung Sasongko-Jati, serta aktivis pro-Palestina Muhammad Hussein. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kita ke Pak Agung. Pak Agung, jika memang benar Netanyahu tewas, akan ada goncangan krisis politik seperti apa, Pak? Oh jelas, Netanyahu adalah aktor di balik semua ini. Jadi sosok yang sangat dominan di beberapa tahun terakhir di Israel, menjadi Perdana Menteri, dan memang sudah sejak 40 tahun yang lalu sebagai aktivis sayap kanan Israel berusaha untuk setiap presiden Amerika, kalau nggak salah ada 5 presiden Amerika yang berusaha diajak untuk menyerang Iran, namun hanya sekarang inilah berhasil. Jadi Netanyahu tewas akan membuat will ataupun keinginan daripada itu akan turun dan mungkin malah membatalkan, karena ini adalah programnya pemerintahan Netanyahu untuk menyerang Iran. Dan Netanyahu tidak ada, ya kemungkinan tidak ada orang lain yang se-powerful Netanyahu untuk ini. Tetapi mungkin masih hidup ya, karena sangat riskan bila sudah tewas dikatakan masih hidup. Tapi mungkin juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena kita tahu bahwa dalam salah satu serangan rudal balistik dari Iran ke Tel Aviv itu tepat mengenai di atasnya bunker persembunyian, tapi bunkernya dalamnya 50 meter, tapi menerobos 15 meter. Ya mungkin tidak apa-apa, dalam artian masih bernafas, tapi impact ledakannya mungkin membuat, karena usianya juga mungkin sudah mengalami cedera berat sehingga belum bisa tampil. Oke, jadi menurut Pak Agung saat ini Netanyahu mungkin belum tewas tapi terluka berat begitu? Iya seperti itu, sama kayak pimpinan Iran yang baru, Mossadegh kan juga mengalami hal seperti itu. Jadi ada kemungkinan seperti itulah, karena 2 kali rapat Dewan Keamanan Israel tidak muncul, padahal memimpin harusnya beliau. Dan Netanyahu juga tampil dengan agak unik ya, dia kan bukan model orang yang tampil di kafe terus pameran ini loh. Kenapa ini lagi perang kok tampil di kafe? Itu bukan dia sekali gitu. Kemudian ya itulah, jadi biasanya tampilnya malah ke lapangan ninjau ada kerusakan apa, tetapi tidak, ini malah di kafe. Artinya yang buat mungkin tidak biasa untuk perang medsos ya. Jadi yang buat mungkin di cyber komennya Israel yang nggak mahir buat seperti ini, sehingga katanya kelihatan bisa dimentahkan oleh para netizen bahwa ini bukan beneran, tapi ini adalah fake saja. Gitu. Iya, AI gitu. Tapi seberapa penting sih Pak peran opini publik dalam hal ini gitu kan? Dan Iran juga kan nyindir tuh Amerika bahwa jangan perangnya di dunia nyata dong, jangan di medsos gitu. Oh sangat besar, kan perannya opini yang membuat perang ini terjadi. Jadi di setiap negara itu kalau dia melaksanakan kepentingan nasionalnya menggunakan 4 instrumen, yaitu diplomasi, informasional, militer, ekonomi. Nah opini itu bagian dari informasional, membentuk persepsi melalui media biasa, media seperti kita ini, TV, media online, media sosial. Nah ini persepsi ini yang boleh itu terjadi sedikit dibuat besar, bisa persepsi, atau boleh kita buat besar tapi dikecilkan oleh persepsi. Nah itulah yang makanya penting sekali persepsi yang dibentuk oleh media sosial atau media massa. Dan kita juga tahu kan hampir semua berita yang kita dapat dari luar, dari barat kan, itu sudah di framing kan, sudah di setting, hanya yang menunjukkan bahwa Amerika oke, tapi yang Iran tidak ada. Nah itu kan sudah
membentuk persepsi di kita bahwa perang ini dominan dari pihak Amerika dan Israel, sedangkan dari sini tidak melawan atau tidak bisa hanya belakangan baru muncul dari media sosial bahwa ternyata dari pihak Iran juga menyerang gitu. Itu yang terjadi saat ini. Jadi persepsi itu penting, dan media sosial atau media apapun itu memang membentuk persepsi, sehingga persepsi ini membentuk orang dalam pengambilan keputusan. Apakah disukai masyarakatnya, disukai tidak masyarakatnya, disukai dunia internasional atau tidak, itu main persepsi semua. Kita ke Mas Hussein, kalau saya tidak salah begitu ya, Anda pernah menyatakan bahwa Anda sudah yakin begitu ya Netanyahu tewas. Apa yang membuat Anda begitu yakin kalau Netanyahu ini tewas? Tapi jangan dijawab dulu Mas Hussein, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran, belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, seiring meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang, menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan, dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Ya pemirsa, kita kembali dengan Mas Hussein. Tadi pertanyaan saya, ketika Anda sempat menyatakan bahwa Anda yakin bahwa Netanyahu telah tewas, apa yang membuat Anda yakin itu? Sebetulnya bahasanya bukan yakin ya, tapi cenderung, condong. Kenapa? Karena banyak indikasi lah. Kita semua melihat dalam 2 pekan terakhir, Netanyahu ini menunjukkan gestur yang tidak biasa, dan kenapa harus memunculkan video-video AI. Dan betul tadi kata Pak Agung, memang ini bukan Netanyahu banget gitu loh. Netanyahu ini orang lapangan. Netanyahu ini harusnya kalau ingin membuktikan bahwa dia itu masih hidup, ya tinggal beraktivitas saya seperti biasa. Jadi semakin dia mengeluarkan video-video yang menunjukkan bahwa dia masih hidup, semakin ada hal yang ditutupi. Dan saya juga setuju, kalaupun dia tidak benar-benar mati, paling tidak dia sudah mati secara karakter, mati secara karir politik, mati secara nurani kemanusiaan. Jadi itu intinya. Adapun pesan-pesan yang kita lebih senang melihat pesannya gitu loh, dibandingkan dengan nasibnya. Apa pesannya yang ingin disembunyikan? Apa hal besar, kepanikan apa yang berusaha disembunyikan dengan gimmick-gimmick seperti ini? Kalau Mas Hussein lihat juga respon orang-orang begitu terkait dengan dugaan tewasnya Netanyahu ini seperti apa? Apakah mereka juga melihat bahwa atau mempercayai bahwa iya ini benar-benar AI sangat kelihatan sekali gitu? Jadi kita bukan pada respon manusianya, tapi data yang berbicara. Dan dunia AI ini kan melibatkan banyak teknologi dan platform-platform yang sekarang sudah bukan lagi sesuatu hal yang sulit dijangkau gitu ya. Anak SD pun bisa istilahnya mengidentifikasi ini AI itu bukan. Dan video-video yang keluar beberapa hari ini jelas terbukti 100% itu adalah AI. Dan masyarakat pun kalau saya melihat dari engagement, dari jangkauan dan dari respon reaksi postingan saya di medsos itu sangat senang sekali. Satu, mereka sangat berharap ini benar-benar kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi, kematian Netanyahu. Tapi sebagian pun banyak yang berpikir jangan dulu deh.
kita kurang puas kalau dia tidak diazab dulu di dunia. Oke. Anda mengamati juga pada saat Israel menyerang Palestina begitu ya, kita juga sempat berbincang soal itu. Menurut Anda ada nggak perbedaan antara pada saat Israel menyerang Palestina dengan Israel menyerang Iran saat, terutama terkait dengan kemunculan sosok Netanyahu beberapa kali di publik gitu? Ya jadi gini, miskalkulasi. Ini yang menjadi perbedaan mendasar antara serangan Israel ke Gaza dengan Iran ini adalah miskalkulasi, tidak hanya miskalkulasi kekuatan Iran, tapi juga miskalkulasi kekuatan Amerika di kawasan, dan juga miskalkulasi respon negara-negara kawasan terhadap misi ini. Dan semua benar-benar ini adalah kombonya miskalkulasi. Makanya narasi yang akhirnya digunakan oleh Netanyahu ya dan Trump, ujung-ujungnya narasi yang sama yang mereka gunakan di Gaza. Narasi apa itu? Narasi yang berusaha memanfaatkan kecamuk di internal Iran. Dulu juga sama. Dulu itu Israel itu ketika dia gagal membebaskan para sandera di Gaza, gagal melumpuhkan kekuatan bersenjata di Gaza, akhirnya mereka menggunakan narasi, ayolah warga Gaza, turunlah ke jalan-jalan, kami sedang berusaha untuk membebaskan kalian dari tirani dan rezim Hamas, bla 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 gitu ya. Dan ini adalah narasi yang sekarang juga digunakan oleh Israel. Makanya kalau kita lihat, Netanyahu ini setiap kali muncul, yang dia sapa itu bukan tentaranya. Dia tidak menaikkan semangat tentaranya, tapi dia malah menyapa orang-orang Iran yang oposisi. Hai dong, ini kita sudah membuka pintu loh. Tugas kalian untuk ikut menekan dari dalam. Ayo turun ke jalan-jalan gitu kan. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Israel ini pesimis bisa menghadapi Iran. Maka dia sangat mengandalkan kekuatan oposisi Iran itu untuk melakukan serangan dari dalam. Kemudian juga gerakan Kurdi juga yang berusaha untuk dimotivasi, dipersenjatai, kemudian dibuka jalurnya. Ini semua menunjukkan lagi-lagi bahwa Amerika, Israel mentok dan tidak tahu bagaimana keluar dari peperangan yang sudah mereka ciptakan ini. Oke, mungkin sebuah dengan kemunculan video AI ini juga adalah untuk menutupi kelemahannya Israel juga gitu ya. Pak Agung, misalnya jika memang benar-benar Netanyahu tewas, apakah akan ada perubahan strategi perang atau kedepannya akan seperti apa? Oh jelas, karena Netanyahu sebagai tokoh sayap kanan itu sangat tergantung, didukung oleh orang-orang sayap kanan yang memang mempunyai tujuan adalah satu, tidak ada negara Palestina, kemudian yang kedua adalah akan membentuk Israel Raya atau Greater Israel yang mana menyeluruhi seluruh wilayah yang sekarang berada di bawah Israel dan di bawah okupasinya juga, yaitu tepi barat dan Gaza. Dan itu tujuannya untuk bentuknya, alasannya untuk buffer zone untuk keamanan Israel. Jadi Israel itu memang di bawah pemerintahan model sayap kanan seperti ini, itu memang situasinya dibikin selalu gawat darurat, artinya ada saja gangguan atau ancaman yang membuat mereka selalu ada alasan untuk mengerjakan ada tindakan-tindakan militer atau tindakan persiapan atau tindakan menyiapkan senjata dan segala macam. Kan kalaupun tidak ada itu ya akan diprovokasi untuk terjadi seperti itu. Jadi belum tentu juga serangan-serangan terhadap Israel itu betul-betul dari proksinya Iran ataupun dari pejuang, tapi mungkin juga dibikin oleh Israel sendiri. Tindakan negara-negara seperti Amerika juga sama seperti dulu. Al-Qaeda itu kan mereka para pejuang yang dilatih untuk melawan Uni Soviet di Afghanistan. Ternyata setelah selesai itu ya mereka keberatan, Amerika berada di mana? Di Arab Saudi, karena setelah perang dengan Irak, ternyata Arab Saudi minta perlindungan daripada Amerika dan mendapat pasukan di Amerika. Mereka nggak setuju. Akhirnya jadi malah bentrok, jadi berlawanan. Jadi memang Netanyahu pergi itu akan merubah struktur politik atau struktur ini, dan mungkin juga bisa dimenangkan oleh para sayap kiri ataupun garis tengah yang lebih cinta perdamaian. Kita ingat pada zaman sebelumnya ada Perdana Menteri Israel yang setuju untuk mulai perundingan damai dengan ini, bahkan mendapatkan Nobel perdamaian itu. Jadi kemungkinan itu selalu ada, tetapi jelas Netanyahu tidak ada. Ini tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan operasi militer ini. Oke. Tapi kalau kita bisa melihat Pak Agung, dari 2 sampai 3 hari ini dengan isu Netanyahu tewas begitu ya. Biasanya kalau misalnya pimpinannya tewas, pasti anak buahnya akan marah dan akan melakukan serangan militan balasan begitu kan. Kalau misalnya Pak Agung melihat, apakah sudah ada tanda-tanda serangan balasan ini? Tidak akan ada, gini.
sebagai tentara profesional, saya kira militer Israel tidak ada marah, balas dendam atau apa. Konsekuensi mereka menyerang orang, mereka membunuhi pimpinan Teheran. Kalaupun mereka pimpinannya terbunuh juga, itu suatu konsekuensi, tidak ada emosi. Jadi sebagai tentara profesional, emosi itu tidak ada, semua harus rasional. Dan juga Netanyahu juga bukan pimpinan yang berkarisma tinggi seperti Ayatollah Ali Khamenei, tapi dia hanya pimpinan yang terpilih karena partai politik mendukung dia, rakyat milih dia. Tapi dia bisa digantikan oleh siapa saja, jadi tidak ada figur Netanyahu sebagai panutan, sebagai kecintaan, tidak ada. Jadi alasan untuk mungkin malah mereka ya sudah, ini selesai operasi, dia selesai gitu aja. Jadi nggak ada, tidak seperti figur tokoh pejuang gerilya atau tidak akan ada seperti balas dendam seperti itu. Mereka kejam ya, mereka tegas ya, mereka tega ya. Tapi balas dendam itu kayaknya tidak seperti itu. Oke, Mas Husin, kalau kita lihat tadi yang Anda sampaikan bahwa dilihat dari gejala-gejalanya ya, begitu apa ya, banyak menunjukkan bahwa ini video Netanyahu muncul adalah video rekayasa AI gitu kan. Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa menunjukkan kelemahannya begitu dengan misalnya dugaan Netanyahu terluka segala macam dengan kemunculan video-video ini? Ya, kita bicara sejarah Israel, sejarah Amerika, kita bicara sejarah propaganda. Tidak hanya ketika kondisi perang ya, bahkan sebelum perang itu memang mereka ini adalah ahli propaganda. Kita melihat film-film Hollywood yang dirilis oleh Barat selalu menunjukkan seperti itu. Jadi buat apa sih kita berpropaganda? Untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu, untuk membrainwash, memberikan doktrin, dogma kepada masyarakat dunia bahwa kami ini superpower dan membuat kita ini memiliki semacam mentalitas inferior. Itu masalahnya kan. Nah, tapi usaha-usaha itu kan nggak akan bertahan lama. Jadi kita tahulah peribahasa kita kan, rapat-rapatnya kita menutup bangkai akan tercium baunya kan. Dan hari ini memang momennya nggak hanya dimulai ketika Iran, tapi dimulai ketika 7 Oktober 2023, ketika konflik besar, perang besar antara Israel, negara-negara Barat melawan Gaza, dan itu berlangsung. Makanya ini blunder demi blunder, dan kita lihat tekanan yang berusaha ditutupi oleh Netanyahu dan Amerika ini bukan hanya masalah korban ya perang atau kerugian material dari pihak mereka, tapi juga tekanan-tekanan dunia, tekanan masyarakat global, karena mereka semua ternyata melihat respon Iran ini benar-benar serius ketika menutup Selat Hormuz, kemudian menyebabkan naiknya harga minyak per barrelnya, kemudian juga benar-benar apa istilahnya ekonomi Eropa juga semakin menunjukkan ke arah kolaps gitu ya. Ini benar-benar tekan-tekan inilah yang akhirnya akumulasi dan membuat keputusan blunder demi blunder yang kita lihat sekarang melalui video-video AI dan ya produk-produk AI yang dilakukan oleh Israel. Oke, kalau kita lihat kan perang udah cukup lama juga ya begitu. Nanti bagaimana dampaknya ke Indonesia, yang kita tahu juga pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah tertentu gitu. Dan kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. عبرت طقت Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak menjadi sasaran serangan drone Iran pada Selasa pagi. Akibat serangan di zona hijau Baghdad dengan pengamanan ketat ini, sejumlah fasilitas hangus terbakar. Sedikitnya 5 drone berhasil dihentikan di udara, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Diketahui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad telah 3 kali menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terjadi. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami, Pak Agung. Kalau kita melihat perang yang makin memanas begitu ya dalam waktu yang juga semakin lama gitu, apa dampak yang akan dirasakan oleh Indonesia akibat dari perang ini? Oh jelas, dampaknya adalah kita akan kesulitan banyak hal, khususnya yang utama adalah bahan bakar minyak, karena kita mengimpor banyak sekali ya crude oil dari sana, dan tentu begitu harga minyak naik, tentu kita juga harus otomatis menyesuaikan naik, karena kita nggak mungkin menjual harga minyak dengan harga biasa padahal harganya naik.
Tapi yang nanti menjadi masalah adalah akan timbul banyak daripada program-program yang penting dari pemerintah akan jadi terganggu, karena jelas APBN terganggu kan, untuk pemasukan. Jadi gini, banyak dari akibat langsung dan tidak langsungnya asuransi naik ya, sehingga asuransi kapal ya, kargo, sehingga nanti akan menaikkan bisa 400% itu kemungkinan naiknya, karena banyak daripada barang impor atau barang ekspor kita melewati daerah situ, yang tentu akan efeknya adalah membuat biaya yang harus ditanggung lebih mahal. Nah, kita tidak akan sanggup menanggung itu, karena banyak dari contohnya seperti bahan bakar minyak kita kan ada subsidi. Berapa kuat subsidi kita? Kita nggak mungkin menaikkan terlalu banyak, karena itu kan mengacaukan ekonomi, tapi juga nggak bisa mensubsidi terlalu banyak. Nah, itu akan jadi masalah. Nah, makanya pemerintah ya harus segera menindaklanjuti dengan kemandirian dalam bidang energi, atau kita juga harus ngelobi langsung ke sana seperti negara lain pada ngelobi ke Iran kan, agar bisa keluar. Ya saya kelihatannya katanya sudah bisa ya. Tetapi kan tidak hanya tidak hanya mengangkut bahan bakar minyak atau ini, tetapi juga kargo dan juga pupuk. Kita ketahui bahwa dari Selat Hormuz ya, itu menghasilkan 30% pupuk dunia. Jadi sebagian belahan bumi ini akan mengalami setelah musim dingin akan menjadi musim untuk menanam apapun itu, perlu pupuk dari sana. Nah, ini akan jadi masalah bila pupuk naik, kemudian harga gas naik, kemudian harga minyak naik, itu akan membuat banyak hal. Di samping itu yang tadi sudah saya bilang adalah asuransi ini yang akan jadi mencekik ini yang akan menimbulkan kita akan betul-betul sangat terganggu. Beberapa perintah seperti dari Bangladesh dan Pakistan sudah mengalami kesulitan. Sri Lanka sudah kesulitan gara-gara APBN mereka itu tidak bisa menghandle ini karena harga minyak sudah tidak di luar kemampuan mereka. Oke. Dan kita juga ada merencanakan, saya sempat mendapat informasi bahwa pemerintah akan akan mengkaji bahwa akan menerapkan WFH dan WFH demi menghemat BBM energi. Ini langkah yang tepat? Atau Pak Agung sudah melihat bahwa Indonesia atau pemerintah kita sudah bergerak untuk melakukan hal itu? Pemerintah tentunya sudah menghitung ulang ya. Tapi menurut saya bila situasi seperti ini, maka selain WFH ya kita juga harus ada penghematan. Ada beberapa mungkin kegiatan program pemerintah harus dipangkas, suka nggak suka dipangkas, karena kan kalau nanti akan diaudit itu semua, apakah betul itu berefek langsung pada penghematan itu, apakah tidak berefek langsung, kan nanti akan audit. Dan saya kira pemerintah kita juga tidak bisa mengklaim ini akan beres baik-baik saja, karena nanti pasti audit akan menentukan. Dan nanti rakyat akan melihat ini betul nggak ini pengelolaan krisis ini dengan benar, apakah cukup dengan hanya work from home, apakah kita justru harus meningkatkan prestasi kerja kita, bukannya malah mengurangi prestasi kerja. Mestinya ada program-program pemerintah yang bisa dipangkas ataupun dikurangi ataupun di stop, karena situasinya darurat. Jadi hal yang biasanya dianggap baik-baik saja itu udah nggak baik-baik saja. Jadi dari pendapat saya ya, saya bukan ahli ekonomi tapi saya tahu betul bahwa program ini ada beberapa program yang harus dipangkas, tidak bisa dilanjutkan, ataupun kalau dilanjutkan harus dikurangi. Tidak hanya sekedar work from home atau seperti zaman COVID dulu. Karena sesungguhnya kita tetap harus produktif. Kalau kita kerja dari rumah atau kita kerja tidak dalam waktu yang itu akan produksinya akan mengkurang, baik jasa dan barang itu akan berkurang banyak, dan itu malah justru mengurangi kemampuan kita meningkatkan ekonomi. Oke, jadi itu ternyata harus ada suatu strategi, bukan hanya sekedar WFH atau ini ya Pak ya, harus pemangkasan anggaran yang besar begitu ya, dan ini pemerintah harus Iya, kan ada daftar anggaran, anggaran apa yang pakai, itu harus dipotong betul-betul, yang betul-betul tingkat langsung manfaatnya tidak terlalu terasa, harus bisa dikurangin. Bukan sekedar kerja kalau kerja di rumah kan hanya menghemat listrik, hanya menghemat apa yang tapi produktivitasnya tuh nanti kan malah berkurang. Jadi mungkin perlu dikaji dengan lebih baik, melibatkan masyarakat dan melibatkan ini, karena kan bukan hanya pemerintah, maksudnya hanya pegawai, tapi juga kan perusahaan swasta yang tidak bisa dibuat jadi work from home semaunya, karena mereka akan mengejar keuntungan dan itu harus masuk kantor, itu yang akan menjadi masalah. Gitu. Oke, baik. Dan Mas Hussein, kalau kita tadi sebenarnya sudah sempat bahas begitu ya, perbedaan antara perang dari Israel ke Gaza, Israel ke Iran begitu kan, ini dari sikap Netanyahu. Kalau sekarang kalau misalnya dari kekuatan kan Iran melawan
ya membalas serangan itu dengan lebih cukup signifikan begitu. Menurut Mas Susan seperti apa? Sebetulnya Gaza juga membalas. Bahkan kalau Iran ini kan tempurnya kan tempur roket ya. Gaza dulu bukan roket. Gaza sekitar 3.000 tentara pasukan pejuang itu masuk ke wilayah Israel tanggal 7 Oktober. Itu sudah bukan lagi perlawanan reaksi, itu sudah aktif itu kan. Namun yang membedakan kali ini adalah ya bagaimanapun Iran itu adalah sebuah negara yang berdaulat dengan segala sumber daya alamnya, dengan segala sumber daya manusianya, dan dengan segala proksi dan kerjasama militer dan ekonomi politik dengan negara lain. Adapun Gaza, ya Hamas dalam hal ini ormas yang diblokade sejak bertahun-tahun, itu pun berhasil menaklukkan, membuat Israel itu bertukuk lutut. Karena kan kalau kita kembali flashback ya, Gaza itu narasi Netanyahu di awal-awal seperti narasi Netanyahu lawan Iran hari ini yang mengatakan kami akan lumpuhkan kekuatan, kami akan lucuti. Sementara narasi dari para pejuang Hamas dulu itu jelas, kalian mau membebaskan tentara kalian nggak bisa dengan kekuatan militer, harus dengan berunding. Nah, yang terbukti di akhir dari episode pertempuran ini perundingan. Netanyahu dengan Israelnya, Trump dengan Amerikanya, akhirnya terpaksa berunding dengan para pejuang Gaza, yang artinya sampai hari ini jangankan melawan Iran sebesar itu, melawan Hamas, ormas kecil itu pun mereka nggak bisa menaklukkan gitu kan. Nah, tapi satu hal yang menarik, bagaimana hal yang juga serupa, metodologi yang dilakukan oleh Israel di Gaza dengan di Iran itu adalah false flag. Nah, ini penting sekali nih. Jadi kalau di Gaza itu dulu Israel tuh sering banget dia ngelemparin roket dari Gaza ke Israel. Tapi itu perbuatan Israel loh. Ya, intelijen mereka itu jadi untuk memancing. Jadi ntar mereka punya legitimasi untuk menyerang Gaza. Hari ini pun sama. Serangan di Erbil, Irak misalnya, kilang minyak Erbil di Irak. Kemudian serangan juga di Bandara Kuwait yang diberitakan secara masif oleh media-media barat bahwa ini serangan Iran ke sipil di negara-negara Teluk. Dan ini dibantah secara tegas oleh pihak Iran. Kami nggak pernah kok nyerang kilang Erbil di Irak. Kami nggak pernah juga nyerang Bandara Kuwait. Artinya apa? Di sini memang ada usaha untuk memframing Iran agar perperangan ini mengerucut antara Amerika, Israel melawan Iran menjadi negara-negara Teluk melawan Iran. Dan ini sudah juga disampaikan oleh Hamad bin Jasim, mantan Menteri Luar Negerinya Qatar, yang mengatakan kalau negara Teluk ini sampai akhirnya aktif menyerang Iran, maka lihat nanti Amerika akan mundur ke belakang, kita yang bertempur, Amerika akan menjadi pedagang senjata itu. Makanya sampai sekarang kalau kita melihat negara Teluk ini tidak ada satupun yang aktif melakukan serangan balasan ke Iran, karena mereka tahu bahwa sedang ada usaha untuk memperburuk situasi dan hubungan antara Iran dengan negara Teluk, yang juga sudah dipastikan bahwa dalang dari framing ini adalah Amerika dan Israel. Oke, singkat saja karena durasi, Mas Hussein, ini udah mau Lebaran, kurang dari 3 hari lagi udah Lebaran. Kapan perang berakhir? Mungkinkah akan sebelum Lebaran ataukah sampai kapan? Kalau melihat indikasi sejauh ini, kayaknya sih setelah Lebaran akan masih lanjut. Ya, karena Amerika sedang terjebak dalam perang yang tidak bisa ia hentikan. Pak Agung, kira-kira kapan perang ini akan berakhir? Bukan Amerika yang menentukan adalah Iran. Karena Iran ada di atas angin sekarang istilahnya. Bahasa mungkin tepatnya di atas angin. Dan nanti itu tentu akan memenuhi apa yang harus kewajiban dipenuhi oleh Amerika dan Israel untuk bagaimana mereka telah melakukan perang ilegal ini. Ini perang ilegal, sama sekali tidak memenuhi ketentuan dasar hukum, tidak memenuhi syarat, dan mereka juga sudah gagal untuk meminta bantuan dari Eropa, NATO semuanya, karena tidak ada yang mau masuk dalam quagmire, masuk dalam lubang hitam yang gak jelas ini. Nanti betul seperti dikatakan tadi bahwa akan dioper tanggung jawabnya sama yang ikut terlibat, dan mereka mundur pelan-pelan. Sama seperti dulu Amerika, Donald Trump memulai perang Ukraina lawan Rusia, habis itu mundur pelan-pelan, sekarang disuruh bayar, dia yang dapat uang, menjual senjata kepada negara Eropa untuk mengongkos ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi menurut saya adalah perang yang akan berlanjut, tetapi kali ini Amerika dan Israel akan membayar jauh lebih mahal, dan mungkin juga malah regime change-nya terjadi malah di negara Amerika dan negara Israel. Berarti tidak ada pengaruh ya dengan tewasnya Dewan Keamanan Iran begitu ya? Iran akan tetap kuat dalam karena secara politik masalahnya
Iran kan gerilya sekarang, gerilya udara, menghasilkan beban ekonomi dan beban politik bagi pemerintahannya Netanyahu dan pemerintahan Trump. Nanti kita lihat kuat-kuatan, dan tapi di sana kan juga tidak semaunya Trump bisa Netanyahu seperti itu, dan kemungkinan bisa terjadi adalah malah perubahan dari pemerintahan di Israel dan di Amerika, karena gagal menyelesaikan ini dengan cepat. Oke, baik, tentu kita berharap semoga perang ini cepat berakhir. Terima kasih Pak Agung Sasongkojati, pakar strategi PPAU, juga alumni US Air War College. Lalu ada Mas Hussein atau Muhammad Hussein, aktivis pro-Palestina, telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat selalu. Pemirsa jangan kemana-mana, The Prime Show akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, Mabes TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku terdiri dari 1 orang kapten, 2 orang letnan 1 dan 1 orang berpangkat serda. Dan doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara Dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyampaikan pihaknya telah menangkap 4 pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Yusri menyebut keempat pelaku merupakan oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Pertanyaan yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה, יש שיתוף פעולה בין